Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid, atau yang sering disebut juga dengan Habib Sholeh Tanggul. Lahir di Hadramaut, Yaman, pada tanggal 17 Jumadul Ula tahun 1313 Hijriah, atau pada tahun 1895 Masehi. Dan wafat di Tanggul, Jember, pada tanggal 8 Syawal 1369 Hijriah, atau tanggal 2 Oktober tahun 1976 Masehi. Ayah yang bernama Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, dan ibunya yang bernama Aisyah. Habib Sholeh Tanggul ia dipercaya sebagai keturunan ke-39 Rasulullah SAW dari Hadramaut, Yaman, yang berhijrah ke Tanah Jawa pada sekitar 90-an dan menetap di Jember hingga akhir hayatnya. Habib Sholeh Tanggul dipercayai memiliki kewalian tinggi sehingga mendapat gelar sebagai wali kutub, sebagaimana para aulia kekasih Allah. Habib Sholeh memiliki kekeramatan atau karomah yang luar biasa. Banyak kisah karomah Habib Sholeh Tanggul yang masyhur di kalangan masyarakat. Berikut beberapa karomah Habib Sholeh Tanggul. 1. Mengetahui sihir yang menyamar menjadi tamu. Diceritakan bahwa suatu waktu datang 2 orang ke rumah Habib Sholeh lalu langsung diusir oleh beliau. Lalu pembantunya Habib Sholeh bertanya, "Mengapa diusir wahai Habib? Ini tamu dari jauh kasihan." "Kamu tidak tahu. Ini 2 orang tukang sihir, sebentar lagi akan datang orang yang mencarinya," kata Habib Sholeh. Benar, tidak lama kemudian datang aparat yang mencari orang tersebut lengkap dengan senjata. Karena Habib Sholeh tidak mau darah ditumpahkan di tempat beliau. 2. Sembuhkan orang Tionghoa stroke. Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul yang sudah terkenal sebagai wali Allah dan doanya makbul, didatangi oleh pengusaha Tionghoa yang sakit stroke tidak bisa berjalan. Orang Tionghoa tersebut datang dengan membawa uang 1 koper. Ia minta didoakan oleh Habib Sholeh Tanggul dengan harapan ia dapat sembuh total. Mengetahui hal tersebut, Habib Sholeh segera membawa koper berisi uang tersebut keluar rumahnya, lalu beliau mengeluarkan isinya yang berupa uang tadi. Lantas beliau tiba-tiba mengeluarkan korek api dari sakunya dan bermaksud untuk menyulut uang kertas tersebut dengan menggunakan korek api tadi. Rencananya beliau akan membakar uang tersebut. Melihat peristiwa yang begitu sangat sayang sekali ini, sekonyong-konyong orang Tionghoa tadi spontan berdiri lalu berlari menghampiri Habib Sholeh untuk mencegahnya. Melihat seorang Tionghoa tadi berlari, Habib Sholeh pun hanya tertawa, dan sekalinya mengingatkan kepada orang Tionghoa tadi. "Lah ini kamu sudah sembuh, sudah bisa berjalan bahkan sudah bisa berlari pada hari ini juga," ujar Habib Sholeh. 3. Menyembuhkan wabah penyakit. Pernah di suatu desa tersebar penyakit mematikan yang dinamakan penyakit pagebluk. Orang kalau kena penyakit ini di siang hari, sorenya langsung mati. Kalau kena sore, malamnya langsung mati. Di tengah kepanikan yang melanda penduduk desa, akhirnya ada seorang penduduk yang datang ke Tanggul, Jember, membawa sebotol air agar didoakan Habib Sholeh Jember. Habib Sholeh mengambil air itu dan mendoakannya. Ajaib! Setelah meminum air barokah dari Habib Sholeh itu, ia langsung sembuh total dari penyakitnya. Berita kesembuhannya pun tersebar ke seantero desa. Keesokan harinya masyarakat desa sebanyak 3 truk datang ke kediaman Habib Sholeh untuk tujuan yang sama, meminta air barokah. Habib Sholeh tentu kaget dan bingung, ada apa orang sebanyak itu tiba-tiba datang ke rumahnya. Setelah mengetahui maksud kedatangan mereka, Habib Sholeh memanggil perwakilan penduduk desa itu. "Begini saja, di desa kalian ada danau?" tanya Habib Sholeh. "Ada, Bib." Habib Sholeh lalu mengambil secarik kertas, menuliskan sesuatu, menggulungnya lalu berkata, "Ini kertas lemparkan di danau kalian, nanti semua penduduk suruh minum dari situ." "Baik, Bib." Mereka lalu pulang dan melaksanakan apa yang diperintahkan Habib Sholeh. Dan keajaiban datang, semua penduduk yang minum dari air danau itu sembuh dan sehat walafiat. Tidak ada satupun yang mati oleh penyakit mengerikan tersebut. Lurah desa takjub sekaligus penasaran apa kira-kira tulisan di balik kertas ajaib itu. Ia lalu pergi ke danau dan mengambil lagi kertas itu. Ia membukanya dan mencoba membaca tulisan yang ada di dalamnya. Ternyata, yang ditulis dalam kertas itu bukan ayat Al-Quran, raja-raja Arab, atau semacamnya. Di situ hanya terdapat sebuah tulisan Latin yang berbunyi, "Selamat tinggal penyakit." 4. Mengetahui ilmu khasafnya. Ketika Habib Abdurrahim masih kecil, beliau pernah diajak oleh Habib Abdul Qadir Assegaf yang tidak lain merupakan ayahandanya untuk bertemu dengan Habib Sholeh Al-Hamid.
Ketika itu Habib Soleh bertanya kepada Habib Abdul Qadir Assegaf. "Ya Habib, putranya ini siapa namanya?" tanya Habib Soleh. "Abdurrahim," jawab Habib Abdul Qadir Assegaf. "Tolong beri ya nama Taufik. Karena aku melihatnya di Lauhul Mahfud dia namanya Taufik dan dia akan menjadi ulama besar nantinya," ujarnya. Akhirnya Habib Abdul Qadir mengganti nama putranya Abdurrahim dengan nama Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Hussein Assegaf sampai sekarang. Sungguh sangat luar biasa keramat Habib Soleh Tanggul sampai hal-hal di masa depan yang belum terjadi diizinkan oleh Allah untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Itu semua karena ketakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'allahu alam bisawab.